Jika perusahaan itu sudah memutuskan untuk menggunakan ERP ya, SAP ini sendiri, mereka menyadari bahwa investasi di SAP ini nggak kecil. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, yaitu timeline, budget, terus kemudian resources-nya. Karena proyek SAP ini sebenarnya nggak hanya untuk proyek IT ya, tapi lebih besar lagi, yaitu proyek untuk manajemen secara keseluruhan dari perusahaan. Dan kami pun sangat menganjurkan untuk perusahaan yang sudah memutuskan untuk menggunakan SAP ini benar-benar menyiapkan perencanaan yang sangat matang. Langkah pertama yaitu kita biasa menyebutnya step untuk discovery. Jadi kita membaca requirement dari perusahaan, jadi seberapa besar yang ingin diimplement dari perusahaan itu, dari scope-nya. Terus kemudian yang perlu dianalisa yaitu tadi persiapannya juga, timeline project-nya, terus kemudian budgetnya, dan resources-nya itu tadi juga mesti dipersiapkan di awal itu tadi. Untuk yang tahap kedua yang mesti disiapkan adalah change management-nya, yang mengatur perubahan dari habit system yang lama ke yang baru ya. Terus kemudian mempersiapkan project manajemennya, terus kemudian mengadakan workshop ke key user, kita menyebutnya key user, untuk orang-orang yang nanti in charge di dalam project, supaya ada komitmen dari kedua belah pihak, baik dari kita sebagai konsultan maupun dari klien. Untuk tahap yang ketiga adalah kita melakukan explore ya, dari perusahaan ini. Kita pelajari bisnis prosesnya. Jadi dari awal hingga ke akhir ini perusahaan ini alurnya seperti apa, yang nantinya kita akan tuangkan ke dalam bisnis blueprint. Untuk tahap yang keempat adalah kita melakukan realisasi. Jadi dari apa yang sudah kita tuliskan di blueprint itu nantinya akan dituangkan ke dalam konfigurasi-konfigurasi yang ada di SAP. Serta mengakomodir juga apakah membutuhkan proses tambahan-tambahan ya, sifatnya customizing gitu. Yang istilahnya di SAP mungkin dari user ada yang belum pas, tetap bisa di-handle. Untuk langkah yang selanjutnya adalah proses deployment. Jadi di fase ini semua key user dan end user itu terlibat. Jadi kita mensimulasikan bahwa SAP ini sudah go live menggunakan transaksi-transaksi yang sudah real di lapangan, kita tuangkan di simulasi ini. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap live SAP ya, atau kita sebut dengan go live, yaitu tahap di mana SAP benar-benar sudah digunakan sebagai media untuk transaksi yang ada di lapangan, benar-benar dituangkan ke dalam SAP-nya. Kami sudah mengimplementasikan SAP ini sudah di berbagai macam perusahaan, jadi kami yakin bahwa dengan berjalannya SAP ini bisa seiring dengan visi dan misi dari perusahaan itu tadi. Kami juga akan mengguidance atau akan mendampingi perusahaan step by step ya, dari awal sampai akhir untuk mensukseskan implementasi SAP yang ada di perusahaan tersebut.